warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Balkis. Eits, tunggu dulu. Kenalin, aku Alwi, atau yang biasa dipanggil Owi. Ya, Owi, yang bertugas untuk mengedit video ini. Sebelum kita lihat wawancara yang telah kami lakukan, kami mau infoin nih bahwa video ini bukan rekayasa ataupun tipuan. Video ini dibuat untuk pengetahuan dan sebagai media informasi dari korban santet langsung. Ya, korban santet. Kata kakaknya sih gitu ya. Cuman aku nggak ada di TKP waktu kejadian, jadi aku nggak tahu juga sih. Anyway, saya ingin beritahu dulu nih apa itu santet dan tahayul. Tapi kayaknya kepanjangan, jadi biarin Balkis saja deh. Ini saya akan menyampaikan apa itu sebenarnya tahayul dan apa itu santet. Tahayul adalah kepercayaan yang tidak berdasarkan fakta atau logika, seringkali berkaitan dengan supranatural atau gaib. Tahayul menurut Islam adalah kepercayaan yang tidak berdasarkan dalil atau bukti syar'i atau agama dan akal yang sehat, serta dapat menimbulkan kesyirikan dan kekufuran. Di sini kami akan ada dua menurut ulama, yaitu Imam LBN Taimiyah, yaitu tahayul adalah kepercayaan yang tidak berdasarkan dalil syar'i dan akal. Sedangkan menurut ulama Hanif, tahayul adalah kepercayaan yang tidak berdasarkan kenyataan dan akal. Itu mengenai tahayul. Sedangkan mengenai santet adalah menurut Islam dianggap sebagai perbuatan syirik dan kufurat karena melibatkan kepercayaan pada kekuatan gaib yang tidak berdasarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Santet adalah perbuatan menggunakan kekuatan gaib atau menyakiti atau merugikan orang lain. Dalam Islam, santet dianggap sebagai sihir atau perbuatan syirik. Itu adalah penjelasan dari kelompok kami mengenai tahayul dan santet. Berikut adalah video hasil wawancara kami. Halo, jadi saya Ratu Balkis. Di sini kami sudah bersama narasumber kami, yaitu Kak. Ya, mungkin kami mau ngajuin beberapa pertanyaan nih buat kakak. Mengenai kakak kan katanya bisa baca tarot tuh, dan juga ada kabarnya kalau kakak tuh sempat jadi korban diguna-guna sama orang gitu ya kan. Iya, benar. Jadi menurut kakak, kita nanya dulu soal tarot nih ya. Sejauh ini kalau misalnya kakak baca tarot buat orang itu kebanyakan bener nggak sih? Nah, kalau kebenaran itu ya itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ya kan 100% absolute. Nah, jadi untuk mengklaim seperti itu aku belum berani. Tapi memang sejauh ini yang aku baca itu bisa dibilang akurasinya 90%. Kakak pernah baca minta tolong orang lain nggak buat baca nasib kakak pakai tarot gitu sendiri? Pernah nggak? Oh, untuk main-main iya, karena sebenarnya kita itu nggak tahu ya. Tapi kalau saya pribadi itu tuh nggak bisa. Kita tuh buka nasib kita sendiri tuh kita nggak bisa. Gitu. Jadi kalau biasanya yang orang-orang membaca tarot sama kakak itu orang tuh nanya seputar apa tuh biasa? Tergantung usia sih biasanya ya. Gitu. Biasa kalau anak-anak kuliahan ya biasa nanya pacarnya. Kalau yang ada masalah keluarga ya nanya keluarganya gitu. Ada juga beberapa kasus yang dia nanya tentang santet juga gitu. Nanya santet juga. Iya, karena dia ngerasa dia diguna-guna gitu. Jadi, nah berhubung nih soal santet, kakak kan pernah diguna-guna di santet orang tuh. Jadi hal yang terjadi terus pertama-pertama awal-awal mulanya tuh kakak mulai ngerasa kakak disantet tuh gimana dulu ceritanya? Jadi sebenarnya bukan nggak percaya ya, tapi kan memang kalau dalam Islam itu hal-hal yang begitu tuh memang sudah ada dari zaman Rasulullah ya kan. Nah jadi tapi kita tuh nggak bisa kan terus-terusan semuanya ini berkaitan sama jin gitu. Jadi di saat itu tuh memang saya kan sakitnya itu tuh di ulu hati ya. Iya. Jadi mikirnya tuh asam lambung. Karena sebelumnya dari riwayat asam lambung ya. Iya benar. Nah jadi saya tuh udah berobat di sini dan berobat bahkan ke luar negeri, berobat ke Pineng itu nggak sembuh-sembuh gitu. Jadi keluarga itu ngerasa ada kejanggalan di situ. Nah jadi saya tuh dibawa pulang. Terus dicarilah orang pintar ini kan. Nah terus ya itulah di situ saya katanya terkena guna-guna tadi. Jadi pas diguna-guna tuh selain nyeri ulu hati tuh kakak ngerasain apa, ada kayak muntah kayak ngeluarin atau apa gitu enggak? Itu pertanyaan bagus ya, karena memang kalau dari orang pintar yang nyembuhin saya itu tuh katanya
dia itu ada menggunakan sejenis tanaman, tapi saya juga lupa tanaman itu namanya apa. Tanaman-tanaman liar sih. Nah, jadi setiap kali saya muntah, itu tuh ada serbuk-serbuk coklat. Oh, gitu. kayak serbuk tanah. Iya, seperti itu gitu. Kan secara medis kan nggak logis iya, ya gitu. kenapa bisa tiba-tiba gitu. Tapi kalau untuk muntah-muntah kayak ulat gitu, alhamdulillah nggak sampai situ. Enggak ya? Enggak. Tapi mungkin gejala selain sakit di ulu hati itu mungkin lebih ke mimpi sih. Mimpi, ya? Kalau saya tuh kalau setiap kali tidur tuh diganggu gitu. Diganggu. Sempat yang kayak gangguannya tuh masih yang kecil-kecilan atau sampai udah ekstrem gitu nggak sih, Kak? Ekstrim sih, karena kan saya tuh jadinya kalau tidur tuh harus pakai denger itu ayat kursi. Tapi itu juga masih diganggu. Mas, untuk penyembuhannya tuh Kakak gimana kemarin itu? Kalau untuk proses penyembuhannya itu sih ya itu ya kalau biasa kita dengar tuh di ruqyah. Tapi memang ada tahap spesifik tuh kita tuh harus saya pribadi tuh harus mandi air beras yang dimasak. Nah, itu prosesnya 3 hari. Prosesnya 3 hari itu Kakak langsung sembuh atau memang membaiknya bertahap? Bertahap baiknya. Dan hari ketiga itu tuh benar-benar dibersihkan semuanya, badan saya sama di rumah ini, soalnya dia juga ngirim-ngirim juga ke rumah. Kan dia ngirim gangguan juga tuh ke rumah tuh kan. Iya, benar. Itu yang diganggu cuman Kakak pribadi atau ada orang rumah atau lingkungan Kakak yang lain-lain juga diganggu nggak? Kebetulan adik saya tuh termasuk peka. Jadi dia juga sering diganggu sih. Berarti dia selain ganggu Kakak, ganggu adik Kakak juga lah ya? Iya benar, tapi kalau untuk gangguan secara tidak langsung itu ya, jadi fungsi-fungsi jin yang dikirim ke rumah itu tuh beda-beda. Ada yang buat saya pribadi, ada yang buat keluarga saya secara keseluruhan gitu. Nah, jadi kalau buat saya pribadi, kalau nggak salah total jin yang dikirim itu ada 5. Ada 5 ya? Ada 5. Dan itu jinnya kuat-kuat semua ya? Sebenarnya sih beda-beda. Beda-beda. Kalau kita bisa bilang tuh levelnya beda-beda. Jadi ada 3 kuntilanak yang dikirim ke kamar, terus ada 1 apa ya? Kalau nggak salah sejenis genderuwo gitu. Sebenarnya 4-4-nya di kamar tuh. Tapi kayak tadi saya bilang fungsi itu beda-beda. Nah, jadi kalau nggak salah kuntilanak itu tuh fungsinya biar rumah ini tuh kesannya itu tuh panas terus. Jadi panas itu tuh bukan artinya ke suhu ya, tapi lebih ke kayak berantem terus. Ada aja tuh berantem, entah saya ke mama saya atau papa ke mama gitu. Pokoknya setiap hari tuh rumah itu ada aja gitu. Masalah ya. Jadi dia emang benar-benar selain nggak mau ngerusak mental Kakak, juga nggak mau bikin keluarga Kakak akur lah ya. Iya benar. Jadi kan saya bilang tadi ada 5 ya. Nah, 4 tadi kan di kamar. Nah, yang terakhir itu tuh dia dikirim pas di hari ketiga saya mau sembuh itu. Berarti setelah sembuh itu dia masih juga berusaha buat ngirim-ngirim ya? Enggak, bukan sebelum sembuh, tapi di hari ketiga itu di juga. hari ketiga itu juga ya. Soalnya itu sebenarnya kalau dibilang 3 hari juga enggak sih, lebih ke 3 hari 4 malam. 3 hari 4 malam iya, ya. Iya benar-benar. Itu di bulan puasa lagi. Di bulan puasa. Iya, jadi orang pintarnya itu tuh buka puasa di sini. Iya, benar. Berarti orang pintar yang Kakak kunjungi ini yang buat Kakak minta tolong nih orang pintar yang ngerti juga Islam ya, bukannya orang bener. Pintar yang kayak memang agak menyeleneh gitu, bukan ya? Bukan. Terus setelah 3 hari itu Kakak ada juga melakukan proses ruqyah gitu? Iya benar. Oh iya Kak, aku kan tadi kan Kakak ada bilang tuh kalau misalnya di hari-hari terakhir tuh dia ada ngirimin. Aku agak dikit penasaran, mungkin bisa Kakak dikit ceritain kronologinya nggak? Oke, sebenarnya kalau cerita lengkap juga boleh sih, soalnya agak seru ya, karena kita bisa tahu latar belakang dari jin ini sendiri gitu. Kebetulan saya juga paham. Oh iya. Jadi yang dikirim itu tuh kalau dibilang levelnya tuh yang paling tinggi ya, yang paling sebenarnya agak ngeri sih ya, namanya itu mungkin untuk orang-orang Batak lebih kenal sama nama ini, tapi namanya itu tuh Parbegu. Bisa dikenal begu ganjang segala macam. Jadi dia tuh tinggi gitu. Tahu nggak sih jin yang kalau dia tuh ukurannya normal nih, tapi kalau lama-lama ditengok ke atas dia makin gede. Makin tinggi dia ya. Makin tinggi dia. Itu tuh saya belum bisa ngelihat ya. Tapi memang baunya kerasa karena saya tuh kan termasuk sensitif. Baunya itu tuh bau-bau apek gitu. Bau apek ya. Kayak bau gimana ya? Kain basah terus yang dibiarin gitu aja apeknya itu kayak gitu. Gitu. Jadi nyengat banget gitu. Nah, jadi cara pembuangan jin di kamar saya itu tuh sebenarnya kalau dijelaskan lumayan simpel. Jadi ya
kalau gimana ya, kalau jelaskannya simpel tuh cuma ditangkap, dimasukin ke botol. Nah, dimasukin ke botol kaca gitu, kayak botol Kurnia, botol-botol kosong gitu ya. Terus itu nanti setelah ditangkap semua itu dibuang ke sungai. Makanya kalau kalian pernah dengar istilah kayak sungai itu tempat pembuangan jin, itu benar. Nah, jadi pas pembuangan jin itu kan awalnya cuma 4 kan ya. Iya. Nah, jadi rupanya datang nih, dia tuh datang dari gunung. Karena memang kampungnya yang pengirim saya beliau ini ya, kita nggak usah sebut nama ya. Itu tuh dia dari Kabanjahe. Nah, asli gitu. Jadi kebetulan kampung di sana, dan situ kan banyak gunung ya. Nah, disitulah dia ngirim itu, dari situ datang langsung debat. Datang dia, terus sempat orang pintarnya itu jatuh gitu, terus dia muntah-muntah darah. Orang pintarnya tapi bukan kakak ya? Bukan. Jadi selama proses itu saya nggak boleh masuk. Cuman pintunya ini kan terbuka ya. Jadi saya bisa ngintip-ngintip, terus saya lihat dia batuk-batuk gitu, tapi nggak ada yang nyadar gitu. Terus saya panggil mama saya, itu kayaknya coba tolong dong om itu gitu, coba dicek gitu, itu kenapa batuk-batuk. Terus pas dipapah keluar tuh rupanya darah semua gitu. Terus dia butuh waktu sebentar, nggak sebentar sih, sejam 2 jam untuk rehat gitu. Terus dia cerita kalau Parbego itu datang dari gunung tadi gitu kan. Nah, dan rupanya setelah ditelaah lagi, kalau untuk orang yang bisa mengirim sejenis itu ya, Parbego atau segala macam itu tuh biasa tuh mereka tuh pakai tumbal. Pakai tumbal. Iya, itu benar. Kebetulan kalau pas kakak itu tumbalnya pakai apa tuh? Yang pasti bukan saya tumbalnya. Iya. Tapi untuk yang pelihara seperti itu ya. Jadi tahu nggak sih rumah yang kayak plafonnya itu tuh nggak ada, jadi langsung ke atap tuh. Oh iya, tahu. Kebayang nggak ya? Kebayang. Jadi ciri-ciri orang yang pelihara jin-jin seperti itu tuh biasa mereka ada keranjang kayu yang dirajut gitu, digantung di atas. Terus keranjang itu tuh dibalut sama kain merah, kalau nggak kain hitam. Nah, isinya itu biasa organ-organ hewan gitu loh, kayak entah misal jantung sapi, pokoknya gitu-gitu. Tapi memang biasanya semakin lama kita pelihara, tumbalnya itu makin ngeri. Jadi mungkin nggak cuma hewan yang diminta, bisa manusia gitu. Tapi kalau yang dibilang dukun itu sih, orang pintar itu sih tumbalnya itu masih dalam bentuk hewan. Jadi mungkin belum lama ya gitu. Pokoknya itu asal usul Parbego tadi ya. Terus singkat cerita, setelah dia rehat, dia masuk lagi ke kamar tanpa bantuan siapa-siapa. Ya udah, singkat cerita ketangkep lah. Semua. Dan saya kebetulan ada fotonya juga sebagai bukti. Jadi kebetulan orang pintar itu tuh bilang kalau kita tuh bisa melihat wujudnya itu di dalam botol itu. Terus kan saya penasaran ya orangnya ya, karena kayak siapa nih yang buat aku sakit selama ini, mau lihat dong gitu. Ini bukan wujud manusia ya, maksudnya wujud jin yang ditangkap itu gimana ya? Jadi kebetulan saya ada nih, nanti saya kasih lihat. Jadi itu bentuknya itu tuh kalau kita deskripsikan ya, itu tuh nanti dia mukanya itu tuh full di botol itu tuh, yang muka dia full. Mukanya aja, badannya nggak ada. Badannya nggak kelihatan, tapi muka dia full. Nah, telinga dia itu tuh runcing. Kayak elf gitu ya? Iya, kayak elf gitu. Terus mata dia tuh ya kayak mata bentuk almond biasa gitu ya. Terus hidung dia itu tuh itu kayaknya saya ingat banget itu ya. Itu pas kayak hidung tengkorak. Jadi dia cuman gitu. Apa gitu doang ya? Iya, terus mulutnya lebar sampai ujung. Yang kayak sobek gitu ya? Sobek kayak itu sih kurang lebih kira-kira. Itu kan udah banyak tuh rangkaian kayak hal-hal berbau mistis yang terjadi di hidup kakak nih kan selama ini. Ya orang berpikiran itu nggak percaya atau bener. Pendapat kakak tuh setelah terjadi itu tuh gimana? Menurut kakak pribadi? Setelah kejadian itu ya, setelah kejadian itu semua. Ya memang saya makin meyakini aja sih, dan lebih menerima aja kalau memang hal-hal seperti itu tuh memang masih banyak di Indonesia gitu. Kita kan sebelumnya gimana ya, saya juga mikirnya itu tuh kayak saya percaya adanya keberadaan jin segala macam. Tapi kalau untuk santet-santet segala itu tuh kayak gak yakin, bukan nggak percaya, tapi kayak masih masa sih gitu kan ya, ini kan ada zaman modern ya kan, kok masih kayaknya nggak mungkin ada lagi nggak sih. Tapi rupanya itu sebenarnya tuh masih banyak, tapi memang kita aja yang masih tertutup mata kita tuh. Karena belum kena aja. Amit-amit ya, jangan sampai kena. Cuman kayak ya semenjak itu tuh ya saya makin yakin aja kayak rupanya masih banyak. Tapi itu memang kembali lagi ya kepercayaan masing-masing ya kan. Jadi Kak, kan katanya ada tuh yang kalau misalnya kita nggak yakin sama hal yang kayak gitu, kita nggak bakal kenapa-kenapa, ataupun bisa melihat ataupun bisa merasakan.
Tergantung imannya seseorang. Kalau misalnya dia lemah dan percaya tentang hal-hal seperti itu, dia akan lebih mudah merasakannya dan kena hal-hal yang seperti itu. Percaya nggak sama hal-hal kayak gitu? Aku percaya karena memang keberadaan gitu tuh memang percaya sih. Tapi kalau untuk apa ya, apa bahasanya itu, berargumen dengan statement kamu tadi itu tuh, kalau semisalnya kita makin percaya kita semakin kena ya gitu. Ya awalnya tadi kan saya kan juga nggak gitu percaya sama santet-santet tadi kan, toh rupanya kena juga gitu. Jadi itu kayak lebih ke gimana ya, apesnya orang nggak sih, kayak bisa jadi kayak mungkin dari sini kan, dari kejadian tadi kan saya lebih rajin beribadah juga. Jadi mungkin itu cara yang di atas, cara Allah kali ya, untuk kayak menobatkan seseorang gitu. Jadi Ngambil sisi baiknya aja ngambil ya. sisi baiknya aja gitu. Kayak saya dari situ sih, dari pengalaman itu ya nggak ada dendam sama sekali sih, dan nggak ada kepikiran sekalipun untuk berbuat sebaliknya juga ke orang gitu. Karena dampaknya, dosanya ya, itu kan luar biasa. Jadi saya nggak berani untuk kayak gitu-gitu. Jadi dengan ilmu saya ini yang kita nggak tahu bakal berkembang ke depannya apa enggak, saya memang sudah meniatkan untuk membantu orang gitu. Itu sih. Oh ya, by the way kan tadi kakak ini bersaksi bahwa dia adalah salah satu korban santet. Tapi belum ada dijelasin ini dia disantet oleh siapa. Ya. Nah, latar belakangnya itu siapa tuh kak? Ini latar belakang permasalahan ini kakak dikenakan oleh siapa? Gimana? Boleh. Nggak perlu Sama disebut Kak. namanya ya. Oleh karena, siapa gitu? Ya. Dan karena apa? Itu kebetulan sama mantan saya gitu. Dan permasalahannya itu karena saya yang memutuskan hubungan itu, karena ada masalah tertentu yang saya nggak bisa terima. Oh. Iya. Dan ini kejadiannya di 2 tahun yang lalu. 2022. Iya benar. Oke. Tepatnya itu di bulan Maret kalau nggak salah. Itu kakak masih sekolah atau udah kuliah? Udah kuliah. Udah kuliah. Oke. Nah, jadi gimana cuy? Intens gak ceritanya? Ya kembali ke kepercayaan masing-masing ya. Kalau kalian mau percaya silahkan, enggak juga nggak apa-apa. Jangan pula kalian bilang, ah bohong tuh, mana mungkin kakak itu bla 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 bla. Jangan ya, jangan. Hargain apa yang telah dilalui orang lain, karena kita tidak tahu gimana perjuangan mereka di balik itu semua. Kelas. Pokoknya tetap percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan selesai video dari kelompok 1. And remember, do good and goods will come for you. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.